Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sukses bahagia, Allahu Akbar. Bapak harap kabar kalian baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Apabila kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Dan setelah akan masuk ke rumah, jangan lupa mencuci tangan. Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, dan juga tentang kata baku dan kata tidak baku. Pada pembelajaran minggu lalu, Bapak sudah mencapaikan materi tentang 5W plus 1H. Kalian ingat-ingat lagi ya materi minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa sih kata baku. Kata baku ialah kata yang sesuai dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia dan bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku sering digunakan pada kalimat resmi atau formal. Kalimat formal atau resmi digunakan baik secara tulisan maupun lisan. Bapak mempunyai sebuah media tentang kata baku. Nah, nama medianya yaitu Papan Kata dan Kalimat Efektif. Kalian perhatikan media ini ya. Berikut ini ada contoh kata baku dan contoh kata tidak baku. Pada contoh kata baku ada kata aktivitas, sedangkan pada contoh kata tidak baku ada kata aktivitas. Perbedaannya di mana? Perbedaannya pada kata baku aktivitas menggunakan huruf V dan kata tidak baku pada aktivitas menggunakan huruf F. Nah, itu perbedaannya ya anak-anak. Selanjutnya ada kata baku apotek, sedangkan kata tidak bakunya yaitu apotik. Perbedaannya ada di mana ya? Perbedaannya pada kata baku ada huruf E pada kata apotek, sedangkan pada kata tidak baku ada huruf I pada kata apotik. Nah, itu perbedaannya ya antara kata baku dan kata tidak baku. Selanjutnya ada kata baku objek dan kata tidak baku objek. Letak perbedaan dari kata baku dan kata tidak bakunya terletak pada kata baku ada huruf J pada kata objek dan kata tidak bakunya terdapat huruf Y pada kata objek. Nah, itu letak perbedaan kata baku objek dan juga kata tidak baku objek. Selanjutnya ada kata baku provinsi dan kata tidak baku provinsi. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya pada kata baku provinsi menggunakan huruf V, sedangkan kata tidak baku provinsi menggunakan huruf P. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, itu materi tentang kata baku dan kata tidak baku. Ingat ya, dipahami. Kata baku itu kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai dengan ejaan bahasa yang benar dan menggunakan tanda baca yang tepat. Tujuan dari kalimat efektif yaitu untuk menyampaikan informasi secara terinci dari penulis kepada sang pembaca. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu sekurang-kurangnya terdapat kalimat predikat dan subjek. Yang kedua yaitu menggunakan ejaan bahasa yang benar. Tiga, menggunakan kata-kata yang efektif dan tepat.
Contoh kalimat efektif yaitu saya suka membaca dan bernyanyi. Nah, itu kalimat efektifnya, dan kalimat tidak efektifnya saya suka membaca dan suka bernyanyi. Apa perbedaannya? Pada kalimat efektif kata sukanya cuma sekali, dan pada kalimat tidak efektif kata sukanya 2 kali. Nah, itu pemborosan kata ya anak-anak. Pada contoh yang kedua yaitu kalimat efektifnya para siswa belajar kelompok di taman. Dan kalimat tidak efektifnya para siswa-siswa belajar kelompok di taman. Pada kalimat tidak efektif terdapat pemborosan kata yaitu ada kata para dan juga siswa-siswa. Nah, kata para ini sebenarnya sudah mencakup semuanya dan ditambah siswa-siswa. Ini merupakan pemborosan kata. Makanya di kalimat efektif cuman ditulis para siswa belajar kelompok di taman. Contoh yang ketiga yaitu kalimat efektifnya dia sudah menunggumu sejak pagi. Pada kalimat tidak efektifnya dia sudah menunggumu sejak dari pagi. Nah, pada kalimat tidak efektif ini terdapat kata dari. Kata dari ini sebenarnya pemborosan kata karena sudah diwakilkan dengan kata sejak. Makanya di kalimat efektif yaitu dia sudah menunggumu sejak pagi. Kata darinya dihilangkan. Makanya kalimat efektifnya dia sudah menunggumu sejak pagi. Nah, itu dia contoh dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Pada kalimat efektif menggunakan kata-kata dengan hemat dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Jadi intinya kalimat efektif menggunakan kata-kata dengan hemat. Jangan lupa ya dipahami pembelajaran tadi tentang kata baku dan kata tidak baku, dan juga kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jangan lupa dicatat di buku tematik kalian dan dipahami untuk materi kata baku dan kata tidak baku, dan juga kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Itu saja pembelajaran dari Bapak. Selanjutnya Ibu Ningrum akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya dikerjakan tepat waktu. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Itu saja pembelajaran dari Bapak. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.